Dinilai dapat mendongkrak suara, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama atau NU mulai mempertimbangkan sejumlah partai untuk maju sebagai bakal calon presiden ataupun bakal calon wakil presiden. Lalu siapakah tokoh NU yang layak dipertimbangkan untuk maju dalam pemilu tahun depan? Berikut diskusi tim liputan 6 Talks bersama Muhammad Ashikam, mantan Menteri Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dialog lengkapnya bisa disaksikan di akun YouTube Liputan 6 SCTV. Kita bicara tentang elektoral dan kualitas saja. Ya. Nah, kalau kita lihat dari 4 nama tadi itu, yang mempunyai katakanlah tingkat popularitas dan kapasitas yang katakanlah bisa inklusif, maka saya yakin Pak Mahfud adalah number one. Pertama, beliau mempunyai pengalaman tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif dan yudikatif. Yang kedua, beliau dikenal perbuatannya atau kiprahnya itu menjangkau bukan hanya kepentingan kelompok NU, apalagi kelompok Islam saja, tetapi juga secara nationwide itu sangat diakui. Yang ketiga, dan ini yang paling menentukan menurut saya kenapa beliau populer, karena bersih. Tidak ada barangkali dari masing-masing yang sekarang muncul itu yang track recordnya dalam soal bebas korupsi itu yang membandingi Profesor Mahfud. Jadi ukuran itulah yang membuat beliau walaupun tidak punya partai, ya, dan juga sampai hari ini beliau belum mempunyai tim sukses bahkan, atau ngomong di luar bahwa beliau akan tertarik untuk menjadi calon entah wapres entah apa. Tetapi dalam berbagai polling yang dilakukan oleh beberapa podcast misalnya itu, suara beliau itu selalu yang termasuk yang sangat tinggi atau paling tinggi atau paling tidak selalu ada di situ. Ya, jadi oleh karena itu memang saya setuju bahwa NU tidak bisa kemudian en blok itu tidak mungkin. Karena biasanya NU itu setiap tokohnya itu akan mempunyai pendukung masing-masing. Jadi misalnya Anda menjagokan misalnya katakanlah 4 tokoh NU, ya 4-4-nya akan dapat suara semua. Tidak akan mungkin bisa membayangkan 4 dari NU itu yang dapat suara banyak cuma 1 atau 2. Nah, masalahnya kalau itu yang terjadi seperti saya katakan, maka pemilih NU tidak lagi akan menjadi game changer di dalam pemilu 2024. Makanya sebagai pengamat politik saya suggest ya bahwa tokoh-tokoh NU yang akan muncul sebagai wapres itu maksimum 2 aja, nggak bisa lebih dari itu. Begitu lebih dari 2 orang, ya sorry aja, barangkali masing-masing nanti akan mendapat suara yang tidak terlalu tajam begitu. Ya, itu aja kalau menurut saya.